Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Anissa. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi histologi otak dan histologi ginjal. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang histologi otak, di mana histologi otak ini merupakan organ tubuh yang sangat terspesialisasi, sangat kompleks. Nah, di mana pengelolaan informasi di otak ini dilakukan secara khusus dengan menggunakan penerjemahan neuron sensorik. Nah, pada otak ini permukaannya itu tidak rata, akan tetapi berbentuk seperti lekukan-lekukan. Nah, semakin untuk kita melihat perkembangan seseorang, yaitu semakin berkembangnya seseorang, maka kita bisa melihat dari lekukan, banyaknya lekukannya. Nah, otak ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada otak besar, yang disebut juga dengan cerebrum, dan yang kedua itu ada otak kecil yang disebut juga dengan cerebellum, dan yang ketiga itu ada batang otak atau juga disebut dengan brain system. Nah, pada bagian otak besar ini terbagi lagi menjadi 2, otak sebelah kiri dan sebelah kanan, di mana bagian otak ini juga disebut dengan hemisfer, yang berfungsi, bagian sebelah kanan ini yang berfungsi untuk mengontrol tubuh sebelah kiri, sedangkan bagian otak sebelah kiri itu berfungsi untuk mengontrol bagian sebelah kanan tubuh manusia. Adapun bagian-bagian lainnya dari otak ini terbagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama yaitu ada lobus frontalis yang berfungsi untuk mengatur otot-otot yang ada di dalam tubuh atau mengendalikan otot-otot yang ada di dalam tubuh. Kemudian yang kedua yaitu ada lobus occipitalis, yaitu untuk mengatur pusat penglihatan kita. Kemudian yang ketiga yaitu ada lobus parietalis yang berfungsi untuk mengatur suhu di dalam tubuh manusia. Kemudian yang keempat yaitu ada lobus temporalis. Nah, lobus temporalis ini berfungsi pada indera tubuh manusia. Kemudian yang kedua yaitu ada otak kecil. Nah, otak kecil ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu ada otak kecil kiri dan otak kecil sebelah kanan. Nah, kedua otak kecil ini dihubungkan dengan saraf yang biasa disebut juga dengan jembatan Parol. Nah, kita ketahui bahwa otak kecil ini memiliki fungsi utama dalam koordinasi gerakan otot. Nah, koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar atau keseimbangan dan posisi tubuh. Nah, di mana pada otak kecil ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tubuh pada saat kita beraktivitas. Kemudian yang ketiga yaitu ada batang otak atau brain system. Nah, brain system ini terletak di depan otak kecil, tepatnya di bagian bawah otak besar. Nah, batang otak ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada medulla oblongata yang berfungsi untuk mengantarkan impuls yang datang dari medulla spinalis menuju ke otak. Kemudian yang kedua yaitu ada pons. Nah, yang ketiga yaitu ada otak tengah. Nah, selanjutnya itulah tadi histologi tentang otak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang histologi pada ginjal. Nah, ginjal ini merupakan organ ekskresi pada tubuh manusia yang berbentuk seperti kacang. Nah, di mana ginjal ini terdapat sepasang yang terdapat di dalam tubuh manusia yang terletak tepat di belakang perut atau abdomen. Nah, ginjal ini terletak di sebelah kiri dan di sebelah kanan tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Nah,
fungsi dari ginjal ini yaitu untuk menyaring kotoran-kotoran terutama urea dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Nah, ginjal ini dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang disebut dengan kapsula. Kemudian ginjal juga terdiri dari 3 bagian, yaitu ada bagian luar yang disebut juga dengan korteks, kemudian yang ke bagian lebih dalam disebut dengan medula, dan yang bagian lebih dalam lagi atau yang sangat dalam itu disebut dengan pelvis. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai histologi ginjal dan histologi otak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.